అమ్మయ్య, ఇది ముఖ్యమంత్రి ఉత్తరాఖండ్ ప్రకటనలు చేయడం ఫ్యాషన్ లో ఈ క్రైమ్ లో అప్పుడే లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. Halo kaum rebahan, kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Lagi-lagi kita akan membahas film yang joget-jogetan, tak lain dan tak bukan film dari Perindapan. Film yang berjudul Nota ini menceritakan seorang pemuda yang pemalas, doyan mabok intisari dan suka pesta-pesta. Namun secara tiba-tiba dia harus menggantikan posisi ayahnya menjadi Perdana Menteri. Gimanakah kelanjutan ceritanya? Yuk, tak usah berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, tarik kelas ribut Anda, dan selamat menonton. Now is Nobar. Film diawali dari seorang pemuda yang bernama Farun. Ia sedang mengadakan pesta ulang tahunnya dengan mabuk-mabukan di sebuah tempat yang khusus disewa oleh dirinya. Padahal dalam lagunya Bang Haji Roma sudah memperingatkan jika miras itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Jangan sok suci anak muda. Saat pesta mirasnya sudah selesai dan Farun and the gang sedang dalam perjalanan pulang menuju kosan temannya, namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja ia diikuti oleh para polisi. Teman-temannya merasa khawatir jikalau Farun telah melanggar aturan karena SIM-nya dia hasil nembak dan akan kena tilang. Namun pada kenyataannya saat para polisi itu menghampiri mereka, Pak Polisi mengatakan bahwa mereka tidak akan ditilang karena mengetahui kalau sosok Farun ialah anak dari seorang Perdana Menteri Perindapan. Polisi tersebut hanya ingin menyampaikan instruksi dari atasannya untuk memberitahu Farun sebuah informasi penting. Lalu dalam sebuah panggilan telepon, komisaris polisi itu berkata bahwa Farun akan menggantikan posisi ayahnya sebagai Perdana Menteri yang baru, dan keesokan harinya Farun akan dilantik menggantikan posisi ayahnya itu. Kita backstory dulu kisah Farun. Ibunya meninggal dikala ia berumur 1 tahun, dan kemudian ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Kausalya. Mereka dikaruniai seorang putri yang cantik bernama Narmada. Kembali lagi ke masa kini, tanpa pikir panjang, Farun pergi menuju rumahnya, dan sesampainya di rumah, ia melihat begitu banyak awak media yang berkumpul di sana. Mulai dari kumparan Tribun, Kompas, Silet, dan masih banyak lagi, sampai media abal-abal pun turut hadir di sana. Sementara itu, seorang teman lama ayahnya yang bernama Mahendra mengkritik tentang pergantian jabatan baru itu. Ia mengatakan bahwa ini hanya sebuah gebrakan yang ayah Farun buat. Ternyata berdasarkan penuturan dari Mahendra, ayah Farun yang bernama Vasudeb itu terbiasa membuat sebuah gebrakan. Bahkan saking semangatnya, ia selalu menggebrak-gebrak meja di kala orasi. Di saat yang bersamaan, Mahendra juga mendapat telepon dari Farun. Farun kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Ia merasa bingung dengan keadaan yang serba mendadak ini. Sama kayak Mimin yang merasa bingung ketika Bio Pauline mau nyoblos tapi tidak bisa. Ternyata usut punya usut, bilik suaranya dijaga oleh Abanda Herman. Kemudian Mahendra menjawab kalau ini hanya sebuah pertemuan pers saja, karena sebagai politisi mereka harus mengikuti sebuah arus. Dan tak lupa Mahendra juga menyuruh Farun untuk tetap tenang, biarkan si Udin saja yang tegang. Lalu tak lupa Farun pun meminta bantuan Mahendra untuk mengurus sebuah acara di panti asuhannya esok hari. Kemudian di luar rumah, awak media menyerbu Vasudeb untuk mewawancarainya. Vasudeb diterpa isu tentang penggelapan aset properti bernilai ratusan miliar. Oleh karena itulah alasan Vasudeb menunjuk Farun sebagai Chief Minister atau Perdana Menteri pengganti. Ia meyakini bahwa dengan menunjuk Farun sebagai Perdana Menteri, ia bisa terhindar dari tanggapan negatif partai oposisi tentang penyalahgunaan jabatan untuk memenangkan kasusnya di pengadilan. Lalu ada salah seorang reporter yang bertanya, bagaimana pendapat Vasudeb tentang anaknya yang tidak tahu tentang dunia perpolitikan. Bukannya menjawab pertanyaannya secara langsung, Vasudeb malah berkata, "Ya jangan tanya saya." Dan ia berasumsi kalau reporter tersebut berasal dari partai oposisi. Vasudeb juga menjawab bahwa Farun tidak turun dari langit. Ia sudah 5 tahun terakhir berkecimpung dalam dunia sosial dan tidak ada unsur paksaan dalam pemilihan Farun sebagai Perdana Menteri yang baru. Ia dipilih oleh sukarelawan dan anggota telah memilihnya secara matang. Sang reporter menambahkan lagi, apakah itu jabatan Perdana Menteri atau hanya sebuah permainan kursi kekuasaan saja?
karena seorang pria yang tidak tahu tentang dunia politik tiba-tiba ditunjuk sebagai kepala chief minister. Kenapa ia dipaksa untuk menduduki jabatan itu? Di sisi lain, Varun mengetahui bahwa itu adalah Swati, putri dari Mahendra. Basudeb kemudian menjawab bahwa Varun sudah tahu seluk-beluk dunia perpolitikan. Pemimpin juga tidak selalu harus yang sudah tua, karena anak muda pun memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah itu, berita pengunduran diri Basudeb sudah tersebar di media massa. Sebelum berkecimpung di dunia perpolitikan, diketahui Basudeb dulunya adalah seorang aktor terkenal. Ia dan Ibu Varun sama-sama berasal dari dunia perfilman dan sudah dipastikan mereka pasti jago berjoget karena ciri khas film perindapan yaitu berjogetlah di saat kamu sedih ataupun senang. Kembali ke kediaman Varun, salah satu tim dari Basudeb hendak menemui Varun. Ia bernama Bai. Varun lantas bertanya, mengapa tidak kau saja yang menjadi menteri paman? Karena engkau sudah dari dulu bersama ayah. Lalu Bai terdiam, kemudian ia menjawab bahwa Basudeb sudah berulang kali ditanyakan masalah pergantian chief minister yang baru. Namun tekadnya sudah bulat dan menunjuk Varun sebagai penggantinya. Dan perlu diketahui pamannya hanya bertugas untuk meloloskan Varun untuk menjadi Perdana Menteri. Selanjutnya Basudeb lalu berkata bahwa ia akan mengunjungi tempat gubernur untuk mengambil sumpah pelantikan. Selama 2 minggu, Varun selalu berada di bawah pengawasan ayahnya. Di saat dia hendak pergi ke rumah gubernur, di perjalanan ia melihat foto-fotonya dipajang bersama para petinggi negara. Varun sangat malu dengan keadaan ini, tentunya teman-temannya akan membuli dia di media sosial. Namun dengan bacotan khas politisi, Bai menuturkan bahwa ini adalah bukti jikalau pemimpin mereka harus terlihat bersama dengan orang-orang yang berpengaruh di dunia. Sesampainya di kediaman gubernur, Varun merasa sedikit gugup karena diberondong banyak pertanyaan oleh gubernur. Dari kejauhan Basudeb memberikan sebuah isyarat kepada Varun, lantas Varun menandatangani sebuah dokumen. Varun yang merasakan suasananya yang sangat tidak nyaman karena dikelilingi oleh para elit politik. Imbasnya, saat ditawari kopi oleh gubernur, ia malah meminta susu mentega karena saking gugupnya Varun malah keceplosan dan mengatakan bahwa kepalanya masih ngonde dikarenakan efek intisari dan anggur merah yang dicampur dengan marimas, sehingga ia masih merasa liar karena efek mabok semalam yang belum hilang. Mabok kelak tuh. Dengan dihinggapi rasa tidak percaya, lalu sang gubernur pun melongo melihat keadaan Varun. Hari pertamanya bekerja sesuai arahan dari ayahnya. Tugasnya hanyalah menandatangani dokumen, itu pun yang dikerjakannya sembari bermain video games. Karena sebelumnya juga diketahui Varun adalah gamers, begitupun hari-hari selanjutnya tidak ada kegiatan, hanya menandatangani dokumen saja. Bahkan saking parahnya lagi sambil minum-minum intisari dan anggur merah. Di lain waktu menampilkan pimpinan oposisi dan putrinya mengetahui bahwa Varun di kampus sama sekali tidak tertarik pada dunia politik. Saat kampanye, putri oposisi menyatakan bahwa kepala menteri yang baru memiliki skema unik untuk negara, yaitu ayo minum dan menari. Sebagai teman kampus Varun, kalau sudah sangat tahu bagaimana sikap Varun, oleh karena itu ia menjuluki Varun sebagai anak pembuat onar. Kemudian putri oposisi tersebut menambahkan bahwa seorang pangeran yang dinobatkan saja sebelumnya diajari bekoda, memanah, hukum, logika, dan lain sebagainya. Tapi kepala menteri pengganti tidak tahu sama sekali tentang perpolitikan. Dengan santuy dan pikanjingan, Varun yang lagi mabar Mobile Legends menanggapi bahwa apa yang dikatakan Kala itu benar adanya. Ia mengaku bahwa pengetahuan politiknya memang kurang. Varun ternyata memiliki cara untuk mengibas cocotnya si Kala. Di media elektronik yang sudah mulai membingkai dirinya dengan citra baik, memperkenalkan skema baru tentang pompa dari tenaga surya yang akan ia berikan secara gratis untuk para petani. Hal ini membuat citra baik Varun kembali di mata masyarakat. Kemudian Varun menerima telepon dari gubernur dan memberitahunya bahwa situasi menjadi semakin kacau. Pengadilan menjatuhkan hukuman bahwa Basudeb bersalah dan akan ditangkap untuk kurungan waktu 5 tahun penjara. Hingga situasi kabar penangkapan Basudeb telah tersebar ke berbagai media, saat inilah mereka akan mendapatkan masalah. Para kader partai yang tidak terima pasti akan
akan membuat kekacauan. Video kekacauan, tolong Ya, benar saja. Kekacauan telah terjadi di sebuah daerah bernama Carmina. Orang yang hendak menemui Mahendra di sekretariat akhirnya memutar balik mobilnya menuju lokasi. Media telah menyiarkan kebakaran sebuah bus yang menyebabkan seorang gadis kecil terbakar di dalamnya. Saat tiba di TKP, Farun tidak kuasa menyaksikan ratapan ibu kecil itu. Kerusuhan terus semakin mencekam. Farun pun membuat pernyataan kepada media untuk semua orang pendukung Pasudep selama 3 hari ke depan, sembari menunggu keputusan pengadilan dari hasil banding yang diajukan pengacaranya untuk tetap berdiam diri di rumah. Banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat, namun kebanyakan menyetujui dan seketika kekacauan akhirnya bisa berhenti. Sayangnya upaya Farun tidak disukai oleh partai oposisi yang dipimpin ayahnya Kala. Kala ternyata telah menyewa seorang fotografer atau alias paparazi bernama Kalian untuk menjatuhkan reputasi Farun dengan merekam adegan Farun yang lagi asmelahoy dengan seorang wanita asing. Scene sekarang berpindah ke New Delhi. Seorang pria bernama Salim sedang merakit sebuah bom untuk mencelakai Pasudep. Sementara di sisi lain, Kala sedang merancang narasi pidatonya untuk menjatuhkan Farun dengan video yang dikirim oleh Kalian. Kemudian diperlihatkan Pasudep yang berhasil memenangkan kasusnya. Kabar kebebasan tersebut ternyata telah didengar oleh Salim sang perakit bom, dan esoknya Pasudep sudah dibebaskan dari pengadilan dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun ia diikuti oleh sebuah drone yang sudah dikendalikan dari jarak jauh. Ketika mobilnya menepi, sebuah drone mendekati dan meledak seketika. Serangan itu membuat Pasudep menjadi koma. Mendengar kabar itu, ketua oposisi dan Kala pun datang bersimpati menjenguknya. Saat pulang, Kala memberikan kartu namanya kepada Farun jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kebingungan yang Farun rasakan sekarang, ia ceritakan kepada Mahendra. Mahendra menyemangati dan meminta untuk menganggap dunia politik ini seperti dunia fantasi, di mana setiap saat kita harus melalui halangan dan rintangan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Bedanya jika di dalam game darah yang keluar tidaklah nyata, namun dalam game di politik ini darah yang dikeluarkan adalah nyata. Musuh-musuh pun juga nyata tampaknya. Sebab itu Mahendra memperingatkan Farun untuk berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan. Kemudian muncullah Devaraj dan inilah pamentunya, seseorang dari badan intelijen yang menyelidiki kasus rencana pembunuhan Pasudep. Ia menyatakan bahwa target pembunuhan adalah seluruh keluarga Pasudep. Sementara motifnya diduga adalah keterlibatan penggelapan aset dan uang. Sebab itulah Farun diminta untuk menelusuri detail aset ayahnya yang bernilai hampir ratusan miliar, dan itu bisa ia capai selama ia berkuasa. Merasa tidak memiliki pilihan, Farun memutuskan untuk benar-benar menggenggam bendera politiknya sendiri. Penelusurannya, Farun menemukan buku harian dengan kode dan rekening bank. Farun menelepon temannya Wong, seorang hacker, untuk menyelidiki hal itu. Permasalahan lain pun kembali muncul. Ketika malam hari, hujan deras membuat bendungan hampir meluap dan harus segera dibuka. Farun di sini mengetahui bahwa bendungan yang seharusnya dibuka beberapa bulan yang lalu, namun larangan Pasudep bendungan tersebut tidak pernah dibuka, sehingga menyebabkan situasinya seperti sekarang. Menyadari kesalahan yang dilakukan ayahnya, Farun segera bertindak cepat melalui media sosialnya. Farun mengimbau para pemuda untuk membangkitkan semangat juang, sikap toleransi mereka untuk membantu para korban luapan bendungan, karena keselamatan jiwa warga bendungan tetap harus diutamakan. Meski terbukanya bendungan akan merusak mata pencaharian dan ekonomi warga, namun setidaknya bukan merusak nyawa. Berkat gotong royong dari para pemuda-pemudi tersebut, akhirnya masalah bendungan terselesaikan. Keesokan harinya, ketika Bai dengan yang lain menyampaikan bahwa Farun harus bertanding untuk memenangkan pemilihan umum, sebab tanpa itu Farun tidak bisa menduduki kursi Perdana Menteri lebih lama lagi, dan dia juga tak memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan sebelumnya. Pertimbangan Farun untuk menyelamatkan keluarganya dan memiliki aset milik ayahnya lah yang membuat maju ke babak pemilihan berikutnya. Sayangnya partai oposisi mendengar hal tersebut. Merasa ini waktu yang tepat untuk menggulingkan Farun, Kala menyebar video yang beberapa waktu lalu didapat dari Kalian.
Secara otomatis video itu pun tersebar dan dengan mudah kalah memprovokasi publik. Namun Farun tidak kehabisan akal, ia membersihkan namanya dan bantuan sutradara murah. Lalu Farun membayar wanita asing yang ada di video itu dan mengakui bahwa dia berperan sebagai aktris yang bergabung dengan Farun untuk pembuatan sebuah film pendek. Dengan begitu Farun mendapatkan kembali hati publik. Siang itu Farun sedang berdiskusi tentang hasil sebuah kasus penyelidikan uang. Dia mengatakan orang dalam foto itu adalah Robert, seorang politisi industrialis dan olahragawan yang mengumpulkan banyak uang gelap di India. Robert adalah seorang agensi perusahaan yang membuka investasi uang gelap di pulau-pulau seperti Panama, Laurentius, dan Virgin Island. Saat itu juga Farun meminta Wong untuk berangkat ke Panama. Farun juga memerintahkan Wong untuk meretas akun pemilik ponsel properti dan mentransfer uangnya ke akun Farun. Sementara di sisi lain diperlihatkan Vasudep yang sudah sadar dari komanya. Dia tak sengaja mendengar pembicaraan adik Farun dan Kausalya. Hal ini tentang Farun yang sudah memenangkan pemilihan sementara untuk tetap menjabat sebagai kepala menteri. Di tempat lain, Robert mendatangi Swamji yang melaporkan bahwa Vasudep telah sadar. Diketahui bahwa Swamji adalah orang yang selama ini dekat dengan Vasudep dan dia adalah otak dibalik semua kekacauan ini. Ia dan Robert berencana memboyong Vasudep dan keluarga untuk mengambil semua aset milik Vasudep. Selain itu, Robert juga melaporkan bahwa akunnya telah diretas oleh Wong, teman Farun. Sejak saat itulah serangkaian peristiwa buruk pun terjadi. Mulai Swati yang ditabrak oleh pengemudi yang tak dikenal, Wong yang tertangkap oleh anak buah Robert di Panama, hingga pengakuan palsu Sylvia tentang Farun yang mencelakainya, sampai ia ditemukan tewas pada keesokan hari. Sementara itu Wong berhasil lolos dari sergapan orang Panama. Terlihat situasi Farun saat ini, dia dinyatakan bersalah dan terbukti dengan menggunakan sengatan listrik. Saat itu Farun didakwa atas dugaan kasus kematian Sylvia dan terkuak juga bahwa Farun telah membayar seorang sutradara untuk pengakuan palsu atas videonya. Semua petugas dikerahkan untuk menangkap Farun. Diam-diam Farun menyelinap kabur dari penjagaan di rumahnya. Sementara di rumah sakit Vasudep sudah menemui media dan membuat pengakuan bahwa Farun telah mencuranginya. Saat itu juga Vasudep mengangkat Dasu sebagai pengganti Farun. Hal itu membuat Bai protes karena selama ini dirinya yang selalu ada untuk Vasudep. Di sisi lain, saat mengetahui Swati tertabrak, Farun meminta bantuan Kala untuk menyediakan tempat berlindung baginya untuk Swati yang terluka. Karena merasa bersalah, sebelumnya Kala sudah menjebak Farun, Kala pun bersedia membantunya. Kala juga menyiapkan peralatan yang dibutuhkan Farun untuk meretas CCTV rumah sakit. Saat itu juga ia mendapati Vasudep sedang berselisih paham dengan Bai. Farun memanfaatkan peluang tersebut dengan meminta Bai memprovokasi pengikut yang lain agar memilihnya, karena ia memiliki semua uang untuk pengikut partainya. Di samping itu, Farun juga menyadari telepon anak buah Vasudep, Ramaswamy dan Robert yang hendak mengirim uang gelap. Akhirnya ia melaporkan pada pihak berwajib dan mereka memblokir kontainer berisi uang gelap kiriman tersebut. Keesokannya saat putusan perhitungan suara, Farun akhirnya memenangkan pemilihan tersebut dan berhasil mempertahankan kinerjanya sebagai kepala menteri. Setelah itu DGP atau DGP yang kembali bertugas dan menemukan kasus yang dapat memberatkan Swamji di pengadilan. Hal ini terkait blokiran air dari gunung ke danau hingga menyebabkan 8 petani gantung diri 6 tahun yang lalu. Namun kasus ditutup karena Swamji dekat dengan Vasudep. Tapi kali ini Farun turun tangan untuk bisa membasminya. Dia akan menanggung semua biayanya. Ini adalah permulaan penyelesaian masalah di negaranya. Step by step dia juga akan menghapus semua masalah demi kemaslahatan masyarakat. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat aing giljir.